Bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2020 dari Kementerian PUPR di Desa Tegalgondo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur yang dapat dari aspirasi anggota DPR RI sebanyak 13 KK. Mengundang 1000 tanda tanya, pasalnya dari 13 KK, penerima dan kepala desa Tegalgondo tidak ada satupun yang tahu berapa nilai bantuan tersebut dan mekanisme yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Saat ditanyakan warga hanya tahu bahwa mereka akan dapat bantuan. Syaratnya adalah harus punya tanah dan rumah geribik atau rumah papan dan diminta foto dan punya material atau tabungan berikut data diri KK, KTP dan surat keterangan tidak mampu. Dari 13 rumah yang diajukan sampai saat ini, sudah 6 KK yang mendapatkan bantuan berupa material, bata, pasir, semen, paku, besi, dan lain-lain. Senilai kurang lebih 10 juta rupiah dan upah pekerja tidak ada hingga rumah mereka selesai dikerjakan dan mulai ditepati kurang lebih 15 hari ini. Bahkan mereka diminta oleh pendamping di desa supaya mereka dapat bantuan cari foto rumah geribik atau membangun rumah geribik asal jadi di tanah pekarangan yang masih kosong milik mereka. Supaya dapat bantuan, bahkan ada warga yang menyetorkan foto rumah orang lain sebagai syarat mendapat program BSPS. Sementara Kepala Desa Tegalgondo mengaku tidak tahu menau tentang program BSPS, beliau mengaku nggak mau pusing ngurusin proyek itu. Dan pendamping yang tahu, sedangkan Bapak Win yang mengaku tenaga ahli anggota DPR RI, Bapak Bambang dari fraksi PDIP menjelaskan bantuan tersebut merupakan bantuan aspirasi DPR RI dari Kementerian PUPR RI. Melalui Pak Bambang, sudah di-ACC 13 rumah dan baru 6 yang selesai verifikasi. Yang sisanya belum kelar verifikasinya. Korpas BSPS Kabupaten Lampung Timur, Ibu Yunia, menyampaikan bahwa program BSPS merupakan aspirasi anggota DPR RI nilainya Rp17.500.000 dengan rincian material senilai Rp15 juta. Dan upah diberikan tunai sebesar Rp2,5 juta, sisa swadaya, material diberikan 2 termin. Dan tidak benar warga boleh menggunakan foto rumah orang lain dan tim mendamping selalu koordinasi dengan kepala desa. Dan masalah upah, harusnya warga tahu kalau itu ada, sementara kalau di Tegalgondo terjadi hal begitu, beliau malah baru tahu dari tim Lantai TV. Firdaus, Lantai TV News, melaporkan dari Desa Tegalgondo. Dari PUPR, Pak ya? Iya. Dari PUPR. Iya. Tahun 2020-2019. Pengajuannya? Ah. 2020 orang 2020 ya? 5 bulan kok. Jadi stimulan atau gimana itu, Pak? Apa bentuknya itu? Stimulan atau memang ada program lain? Aku itu kurang paham loh. Kita itu pokoknya dibantu gitu, saya suruh dari warga. Yang datang siapa waktu itu? Yang datang ke sini. Maksudnya? Yang menawarkan program tersebut. Yang menjelaskan bahwa ada program bedah rumah, kita dapat berapa kuota, berapa yang diajukan itu. Atau ada Pak Master sendiri? Itu kemarin Pak Bambang ya. Pak Bambang. Waktu pertemuan di Pak Bambang itu siapa, Pak? Pak Bambang ini anggota dewan. Anggota dewan dari PDIP. Dia anggota dewan saja atau fraksi apa, Pak? PDIP. Oh, ketua fraksi. Enggak tahu. Oh. DPRD. Aku juga baru kenal. DPRD atau provinsi atau? RI ya. Oh, DPR RI. DPR RI Pak Bambang ya. Dia emang kemarin anunya wilayah sini ya untuk ininya. Mungkin iya mungkin. Masuk sini. Iya. Jadi Pak Bambang itu datang soalnya saya juga nggak ini sih, bukan orang partai, jadi juga nggak terlalu paham. Jadi posisi waktu itu Pak Bambang datang ke desa? Enggak, kita kegiatan di ini, kegiatan di mana? Di mana ini? Sudah atau di mana? Bukan, di
Taman Negeri kalau. Di Taman Negeri. Jadi hadir waktu itu Pak Bambang. Iya. Terus yang mengajukan waktu itu berapa orang, Pak? Kita mengajukan berapa ya? 13 apa berapa ya? 13. Yang di ACC berapa orang? 6. 6. 6 ya. 6 orang. Jadi kami kan mendapat indikasi kemarin di bawah bahwa foto yang digunakan itu bukan foto orang yang mendapatkan itu. Jadi ada manipulasi data. Iya. Gambar foto rumah yang diambil itu bukan dari orang yang mengajukan tadi. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Kalau itu saya nggak paham. Artinya kan kita ngajukan nama. Jadi bahasanya kan orang yang belum punya rumah. Kita ajukan nama, terus kemudian timnya turun. Timnya itu siapa, Pak? Provinsi. Dari provinsi. Turun. Pendamping mungkin. Jadi dari pendamping itu yang saya tahunya sebatas itu. Selanjutnya. Jadi yang manipulasi data itu justru dari pendamping tadi. Kalau jenengan sendiri, Pak, sebagai apa di dalam program ini, Pak? Kegiatan itu. Saya kebetulan TA-nya Pak Bambang Suryadi. Oh, jadi dari PDI Perjuangan. TA. TA. TA apa TS, Pak? TA. TA itu Saya apa? tenaga ahlinya Pak. Oh, tenaga ahli beliau dari Pak Bambang. Jadi sampai memahami benar artinya Tunggu sebentar. Mahal itu maksudnya apa? memahami apa itu program ini bedah rumah ini. Oh, bukan bedah rumah namanya. Apa itu, Pak? BSPS. BSPS itu apa? Bantuan stimulan Perumahan Swadaya. Perumahan Swadaya. Itu tahun 2000 20. di Kecamatan Probolinggo ini ada berapa desa yang dapat? Taman Bogor. Taman Bogor aja. Berapa, Pak? 12. 12. Iya, 12. Tapi masih mangkrak 7 karena verifikasinya nggak terverifikasi. Jadi yang sudah selesai saat ini 6. 6. Belum selesai, masih proses. Masih proses. Jadi yang 7 ini masih dalam proses verifikasi. Apakah nanti layak apa enggak? Layak. Enggak. Artinya itu baru pengajuan 13 itu ya? Ya sudah, SK muncul. Sudah disetujui berarti? Bukan setuju, SK Dinas sudah muncul, SK kementerian sudah muncul. Mungkin alasannya kenapa? Berarti seperti yang ditetapkan oleh kementerian nggak masuk, itu ada beberapa hal. Mungkin nggak ada swadayanya, bisa jadi karena itu kan ada swadayanya dari teman-teman. Yang kedua mungkin nggak ada tanahnya. Tanah itu nggak boleh sengketa, harus benar-benar diberikan dari orang tuanya atau bibirnya. Nah itu Korpas bisa tahu itu kriteria tadi dari mana, Pak? Ketetapan dong, ada. Enggak, artinya gini loh. Untuk pelaksanaan dong. Korpas itu kan bukan warga Taman Bogor. Bukan tenaga pendamping. Iya, Pak. Jadi kalau dia bukan warga Taman Bogor, dia tidak koordinasi ke kepala desa, gimana? Gimana dia bisa tahu, Pak? Itu yang saya tanyakan. Mungkin nggak koordinasi. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin nggak koordinasi. Jadi apa yang disampaikan kepala desa tadi tidak sesuai dong? Kalau mungkin penyampaiannya yang nggak disebut nggak koordinasi, enggak lah ya, tetap koordinasi. Hanya ketika ngomong dengan sampean saya nggak mau pusing. Bahkan dia namanya pun nggak tahu, Pak. Korpas itu siapa nggak tahu, namanya nggak tahu, bahkan hanya 2 kali datang memberitahu bahwa ada bantuan untuk desa Taman Bogor. Sudah. Untuk pelaksanaan apa dia tidak tahu. Yang ngirim itu langsung Korpas. Dari mulai material apa semua Korpas tahu-tahu udah nyampe kata dia. Jadi sebagai kepala desa itu yang betul. Dari bantuan negara itu tidak berupa duit, berupa material ya. Dan itu tidak koordinasi dengan kepala desa sama sekali. Bahkan nama bantuan jadi nggak tahu, Pak. Nama nilainya nggak tahu. Pengertian koordinasi sampai semana dulu. Bahasa koordinasi itu seperti apa harus tahu semua. Kan perlu penjelasan juga. Ya, saya cuma tanyakan namanya aja, Pak. Dia jawab tidak tahu. Ya, sekedar itu koordinasi tingkat paling bawah menurut saya untuk kenal siapa dan apa mereka gitu loh. Karena namanya petugas dari provinsi atau dari kabupaten. Nah, dia pasti mengenalkan dirinya dulu kan. Oh, saya pertama, Pak Ijo kan. Itu di kecamatan. Nanti kalau misalnya nggak tahu lokasinya, minta dari kecamatan untuk mana desa ini ya. Nah, datang keluar kepala desa. Pasti itu nggak mungkin nggak. Itu program dari pemerintah dan itu resmi, nggak mungkin kalau nggak. Itu resmi dari PUPR, Pak ya, langsung tanpa ada rekom nggak dari kabupaten atau? Ya kalau itu yang paling ngerti rekomnya tentu dari Korpas. Tapi sebenarnya gini, kalau aspirasi itu ketika sudah ada usulan dari desa dari bawah, kita bawa
kita akomodir, kemudian berapa kuota anggota kita masukkan, akhirnya muncul. Bisa jadi misalkan usulan 25, mungkin karena keterbatasan kuota yang muncul hanya 12, bisa jadi. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Alip Wahyudi. Pak Alip. Wahyudi. Desa apa Pak jenenge, Pak? Tegal Gondo Tegal Gondo, dusun 4. dusun 4. Siapa kepala desanya, Pak? Iwan Prasetyo. Kecamatan Probolinggo. Probolinggo. Sampai dapat bedah rumah, Pak ya? Iya. Udah berapa lama? Baru jadi sih. Baru jadi. Kerjakan mungkin 15 hari. 15 hari ini. Yang dapat siapa aja, Pak? Yang untuk Kecamatan Probolinggo ini. Kalau Di Kecamatan Probolinggo kurang tahu. untuk Kecamatan Desa Tegal Gondo 6 orang. 6 orang. Siapa aja, Pak? Lupa namanya. Lupa. Kerungu ingat sampean di desa mana? Di dusun berapa? Dusun 1, Dusun 1, dusun 2 apa itu? 2 kalau nggak salah. Terus sana dusun 3. Terus dusun 4 ini. Dusun 4 ini. dusun 4 ini. Jadi apa aja yang dikasih Pak Iwan selaku kepala desa dengan materialnya, atau berupa barang atau berupa duit? Berupa barang, Apa aja, Pak? semen, pasir Semen berapa sak? 20. 20 sak semen. Terus pasir, Pasir 1 rit. terus Batu berapa? 1 rit. 1 red. Terus Bata berapa? 3.000. 3.000. Genteng 1.500. Genteng 1.500. Terus besinya 15 biji. 15 batang itu. 15 batang. Besi cincinnya 5 batang. Batu split. Batu splitnya 1 kubik. 1 kubik. Pakunya sekitar Pakunya 5 kilo. Pakunya sekitar 5 kilo. Ya. Jadi semua udah berikut upah itu tanggung sendiri atau memang global di situ? Tanggung sendiri Pak. Tanggung sendiri. Itu global kata Pak Lurah itu berapa pembiayaan keseluruhan? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Berapa orang yang ngerjain kemarin, Pak? Cuma kita bertiga, saudara sama tukang Tukangnya satu. satu. Oh, jadi nggak ngupah nggak ya? Gotong royong sama Ya, saudara. satu tukang Oh, aja. satu tukang aja. Saudara nggak ngupah. Jadi waktu itu pas ngasih tahu dengan jenengan, Pak siapa, Pak? Alip Wahyudi. Pak Alip Wahyudi. Itu waktu itu pernah disosialisasi oleh kepala desa atau siapa, Pak, ke tempat jenengan? Kepala desa nggak pernah. Terus kok sampean bisa dapat bedah rumah atau diajuin siapa? Apa pernah sampean mengajukan dengan kepala desa? Saya pernah tanya sama kepala desa. Gimana Pak kalau ini saya rehab rumah? Saya kan udah pada rapuh toh. Saya nggak dapat bantuan apa-apa gitu. Dia bilang ya nanti saya usahakan gitu. Waktu itu saya sampean pakai rumah siapa waktu itu pas ngambilnya? Untuk contoh sampel. Di foto tetap rumah ini sih Pak. Rumah ini Pak. Kalau pengajuan ke sananya kita nggak tahu. Ya rumah ini di foto-foto Pak. Siapa yang moto-motonya? Kepala desa Kepala moto terus desa. yang dari apa? Provinsi ya. Siapa kae? Sing aku lunga tuh sampean kae sapa kae? Orang tua nggak tahu. Ada 2 orang moto juga Pak. Siapa? Nggak tahu namanya. Terus yang moto-moto dulu siapa? Pak Lurah. Lurah. Depan situ Siapa kan Pak Lurahnya? Pak Iwan. Iwan. Pak Iwan. Terus Ya udah cuma di foto itu aja saya. enggak minta kawan-kawannya Pak Iwan waktu itu kepala desa? sama teman saya, Mas Parmo. Mas Parmo. Iya. Jadi kan begini Pak, waktu itu kan saya kan udah ngambil foto di rumah Pak Sutris itu atas nama untuk jenengan, maka saya pertanyakan siapa kok foto punya Saya siapa. nggak tahu Pak. Oh, siapa nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, Berarti cuma kemarin tuh dapat sentingan katanya punya rumah itu. iya. Ya, saya kan nggak tahu. Gitu kan. Rumah si Pak siapa? Mas Sutris itu. Pak. Saya dengarnya malah baru kemarin Pak ada yang ngomong. Udah jadi ini. Ya, saya ngomong ya saya nggak tahu. Pokoknya saya taunya rumah saya emang difoto sama Pak Lurah. Terus ada tim 2 orang datang katanya juga moto. Nah untuk terus ke atasnya rumah siapa saya nggak tahu Pak. Gitu. Nggak tahu sampai namanya nggak tahu tim itu
Yang nggak tahu sampai yang datang 2 orang itu. Enggak. Saya pas pergi kebetulan Pak. Pas pergi, ya. Terus bapaknya katanya pulang kerja bilang tadi ada orang ke rumah. Tapi saya kan terus pergi nggak. Yang ngomong sampean waktu itu pas rumahnya Pak Surtisi dipoto yang ngasih tahu sampean siapa? Ada tetangga yang ngomong. Terus siapa tuh yang punya rumah juga ngomong kemarin. Ini udah jadi. Udah jadi. Baru kemarin ngomong katanya. Yang diajuin itu rumahku loh Mbak. Aduh kalau masalah itu aku nggak tahu ya. Aku bilang gitu kan Pak. Ya emang nggak tahu sih Nggak Pak. tahu betul ya. Betul. Jadi yang mereka tahu kasih tahu karena ini udah selesai Mas ya. Iya. Ya, makasih Mas ya. Rumah ini ukuran berapa Pak? 57. 57. Iya. Kemarin siapa nggak tahu bantuan dari mana gitu, nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ukuran 57 Pak ya. Iya. Tegal Gondo. Tegal Gondo. Sepengetahuan informasi sampean untuk desa ini dapat berapa bantuan rumah? Ya bareng sama ini 6 rumah. Siapa-siapa aja Pak? Kalau namanya saya nggak tahu, yang cuma yang paham 1 orang. 1 orang. Siapa? Ya, Bambang. Bambang itu dusun berapa Pak? Dusun 1. Dusun 1 ya. Oke, terima kasih Pak ya. Winardi. Pak Winardi. Jadi tadi ke rumah Pak Lurah kan ada warga mengenai bedah rumah, itu bantuan apa tuh Pak? Biar jelas. Oh ya, bantuan itu namanya BSPS. BSPS. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Saya kalau boleh tahu ini dari media mana? Kalau saya dari Lantai TV Pak. Lantai TV, Lantai News TV. Oh, Lantai News TV. Iya. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Firdaus. Firdaus. Oke, ya. Mana? Jadi itu bantuan BSPS dari mana Pak? Kalau dari Kementerian PUPR. Dari PUPR. Ya, Perumahan Pekerjaan Umum Perumahan Raya. Jadi mereka itu dapat bantuan itu berupa dana atau material? Material. Ya. Jadi apa aja yang kita Saya nggak salurkan? tahu. Itu ada namanya tenaga fasilitator lapangan. Siapa Pak? Itu dari Kementerian lewat SNPT Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Dari penyedia perumahan di Bandar Lampung sana. Jadi untuk warga itu nggak ada bantuan sekian-sekian, itu nggak ada nominal, yang nggak ada. Kalau nominalnya ada. Berapa Pak? Itu 17,5. 17.500.000. Ya. Jadi berupa uang dari ya. berupa barang. Material. Tapi kan kalau dibangunkan kayak gitu mungkin nggak cukup, harus ada swadaya masyarakat. Oh iya. Jadi yang pelaksana untuk desa itu siapa? Persenan. Pelaksana Desa itu ada namanya PB, penerima manfaat, penerima bantuan. Tapi mereka difasilitasi oleh tenaga pendamping namanya TFL, tenaga fasilitator lapangan. Jadi untuk desa Tegal Gondo itu dapat berapa rumah atau berapa kakak? 12 rumah. 12 rumah. 12 rumah kakak. Tapi masih yang verifikasi lulus 7. Yang masih udah kurang berarti 5. 5 lagi ya. 5 lagi. Yang kita ajukan lagi. Itu melalui proposal apa gimana Pak? Mereka itu mengajukan desa kemudian dibawa ada aspirasi, kemudian dilewatkan Kementerian PUPR, akhirnya muncul di 2020 ini. Pengajuannya 2019 ya. Itu udah berapa lama mereka pengajuan? Ya September Oktober itu pengajuan. 2020 pelaksanaan. Masuk cepet ya. Ya aspirasi dari PDI Perjuangan. Ya. Pak Mujianto, dia selaku apa Pak? Mujianto apa? Nggak tahu saya Mujianto. Nggak tahu ya. Ya. Jadi yang paham itu SNPT provinsi. SNPT ada pendamping namanya TFL, tenaga fasilitator lapangan, mereka survei dari desa yang diusulkan. Survei lokasi. Apakah kemudian nanti layak menerima atau enggak? Atau tidak. Kriterianya itu ada 4. Pertama, memang rumahnya tidak layak. Tidak layak itu bisa geribik, lantainya bisa tanah atau papan, atau sudah dibangun mungkin pakai batu bata tetapi sudah lama sekali sehingga mereka perlu perbaikan. Nah, tetapi dana yang 17,5 itu nggak mungkin cukup. Tentu ada swadaya dari penerima bantuan. Mungkin bisa punya tabungan atau punya batu, punya pasir, sehingga ketika dikonversi sehingga bisa membangun sebuah rumah. Itu adalah unit, setiap unit kita pemerintah
melalui Kementerian PUPR membantu 17,5. Itu sebelum itu Pak Wen tembus ke Balai Desa apa langsung turun ke desa? Usulan desa Usulan dibawa desa. oleh aspirasi Pak Bambang Suryadi, kemudian diusulkan oleh Kementerian PUPR. PUPR kemudian muncul SK Dirjen Penyedia Perumahan, Dirjen langsung ke SNPT provinsi di Teluk Betung sana, akhirnya muncullah nama sehingga keluar SK. Ya. Itu semua global untuk Taman Toto Tegalgondo itu 12 kakak Pak ya? 12 penerima bantuan PB. 12 ya, baru terrealisasi 7 ya? 7. Nanti kurangnya ya lihat verifikasi apakah lolos apa enggak, karena harus lolos. Yang paling penting itu bagaimana menyukupi syarat apa tidak ya? Ya, karena mereka harus punya yang namanya stimulus atau katakanlah mereka punya swadaya, karenanya PBRS, bantuan perumahan swadaya, yang swadayanya ini harus dimiliki juga warga. Nggak mungkin ketika angka segitu cukup. Seandainya saya pengen tanya dengan Pak Win, misalnya mereka pengajuan dengan foto gambar yang lain yang dapat, itu gimana petunjuk Pak Win? Kalau asalkan mereka memang di tanah itu, tanahnya nggak sengketa, diperkenankan. Tanahnya nggak sengketa, artinya memang yang pemilik rumah ini benar-benar mendapat izin orang tuanya atau ibunya untuk dibangun rumah calon dia tempati, diperkenankan. Bukan maksud seperti itu Pak Win. Misalnya si A ini punya rumah, dia ambil survei fotonya, tapi yang dapat itu bukan si A si B gitu loh. Oh, contohnya sampean misalkan ya, punya rumah dipoto, tapi keluarnya bukan saya, ditempatkan orang lain gitu. Tapi kalau masih dalam rangka di KK itu boleh? Bukan dari luar, di luar KK. Maka saya pengen tahu dengan jenengan siapa survei yang waktu di masa proses pengajuan itu. Oh, itu biasanya yang paling berkompeten menentukan itu. Nggak tahu ya Pak. RT sini ya, siapa yang ngambil? Ya pokoknya yang ngambil orang sana yang namanya Jumanto itu. Jumanto selaku? Yang moto ke sini tapi orang langsungnya, tapi yang bawa ke sini Jumanto. Jumanto mana sih? Jumanto sana loh Pak, RT 3. RT dia dusun 3. Dia selaku RT. Pak Jumanto. Kalau masalah itu saya nggak tahu ya Pak. Terus yang foto kemarin ini di atas nama siapa yang foto kemarin? Rumah depan situ. Pak Malet ya? Iya. Oh, siapa namanya? Yang moto, yang bawa ke sini? Iya. Jumanto. Ini enggak, yang ini kan kemarin udah foto. Iya. Diganti rumahnya Pak siapa itu namanya? Alif. Dibikin di situ udah berarti ya? Iya. Udah lama? Yang moto? Ya belum loh Pak. Udah ada suatu bulan. Ya itulah sekitarnya. Ini siapa namanya rumah Bapak? Bapak Sutresno. Pak Sutresno. Lah apa Pak bermasalah? Enggak. Walah, ya rumah depan itu loh Pak. Ini dengan Mas siapa Mas? Ardi Sunario. Ardi Sunario, dari desa mana? Tegalgondo. Tegalgondo, dusun? Dusun 3. Kepala desanya siapa? Pak Iwan, apa deh? Pak Iwan Prasetyo. Jadi sampean ini dapat bantuan bedah rumah berupa barang atau duit? Berupa material Pak. Berupa material. Ya. Apa aja nih yang dikasih? Materialnya yang dikasih bata. Bata berapa? Bata 4.000. Bata 4.000. Genteng berapa? Genteng 2.000. Gentengnya 2.000. Pasir 1 rit mobil besar itu. Mobil. Semen. Berapa sak? Semen 30 sak. Terus kusen. Enggak Pak. Besi berapa? Besi yang ukuran 8 itu 15. Terus yang ukuran buat cincin tuh 6 apa berapa itu 5. Terus paku berapa? Paku busuk itu kurang lebih kayaknya perkiraan 3 kilo. 3 kilo. Sama kawat benjrat loh Pak. Untuk ngikat itu ya? Untuk ngikat itu setengah kilo. Terus genteng?
Iya genteng 2.000 Pak tadi. Genteng 2.000. Terus anu reng-reng Enggak, kasal. kalau reng-reng kayak kayu ini punya sendiri Pak. Oh, punya sendiri. Punya, kalau kita gesek sendiri. Sampai ada catatan yang itu. Yang dikasih. Dikasih dari itu bantuan. Itu bantuan dari mana itu? Kalau itu sih kedengarannya kemarin kedengaran orang dapat dari partai katanya. Partai mana? PDI. PDIP. Berarti aspirasi ini ya. Aspirasi. Dari Mas mana? Bambang. Mas Bambang. Iya. Oh, dia dewan mana? Itu kalau itu bilangnya sih DPR RI. DPR RI. Itu salah kemarin komisi 9 kalau berapa gitu. Yang untuk desa Tegal Gondo berapa orang yang dapat dengar sampai? Baru ini 6 orang. 6 orang. Ada catatan, boleh lihat. Catatan apa namanya? Yang dikasih material. Ada. Makasih Mas ya. Iya. Kepala desa dia tidak tahu masalah ini, bahkan hanya sekedar ketemu waktu itu dengan seorang anggota dewan dari pusat, Pak Bambang namanya. Nah, dari itu dia ditawarkan untuk membuat proposal. Bahkan saya heran kalau memang dia tidak tahu apakah kriteria yang mendapat ini tidak perlu rekomendasi dari desa, surat keterangan miskin atau apa gitu. Itu ada sebenarnya. Berarti dia tahu dong ada pengajuan itu. Tahu. Itu di bulan apa? Mei. Maret. Berarti sudah kepala desa yang. Ini jadi ngerekamnya banyak bener nih, coba deh. Nanti saya Saya jadi artis nanti saya mah nggak suka saya gitu. Bangun rumah baru itu tadi ya. Kalau misalnya di Tegal Gondo itu kan memang 6, hanya 6 di ini ya, yang direkam ya. Hanya 6 yang terverifikasi, artinya itu yang lain itu kan mereka itu memang tidak siap untuk swadaya, itu intinya. Ya macam-macam, swadaya itu bisa berupa berupa tukangnya, ada berupa material, ada berupa apapun bisa jadi swadaya. Ada hewan ternak bisa dijual, ada BSPS ya, yang memiliki rumah tidak layak huni. Tidak layak huni. Jadi bukan harus membuat rumah dadakan ini. Kalau dia membuat rumah dadakan, nah ini nih, sebenarnya ini di kebijakan nih, di kebijakan. Nah, saya nggak mau kalau ini nanti dijadikan polemik ya. Enggak, itu dibenarkan tidak? Kalau dibenarkan, sebenarnya itu kebijakan desa sih. Kebijakan desa. Nah, untuk suppliernya, jadi mereka kan memberinya berupa bahan material. Benar. Itu berupa ada bahan, ya pokoknya semua. Nilainya sebenarnya berapa? Kalau nilainya itu, nilai jumlah bantuannya itu sebesar 17.500.000. Ada untuk jasanya atau yang 15 juta itu berupa material, yang 2,5 juta berupa upah pekerja. Dan itu diberikan ke upah pekerja itu diberikan ke penerima bantuan setelah rumahnya selesai terbangun dan tertempati 100% artinya. Jadi itu diberikan sebanyak. Iya, yang 15 juta itu terbagi 2 termin. Jadi yang termin pertama itu 7,5 juta, yang termin kedua yaitu 7,5 juta. Itu diberikan sampai saat ini sudah semua atau baru termin satu? Belum, baru pertama. Baru termin satu. Baru pertama. Tapi di sana belum sudah selesai semua. Nah, kalau itu kan sebenarnya kebijakan lagi tuh kebijakan masing-masing warga kan mereka kan punya swadaya nih kayak mungkin batang atau gentengnya punya sendiri swadaya gitu. Ya artinya yang mereka sudah seperti itu berarti mereka sudah siap untuk yang itu gitu loh. Terus tapi pengirimannya memang dia pencairannya baru tahap pertama, cuman pengiriman material itu sudah di tahap kedua pengiriman material. Artinya sudah material itu sudah semua dikirimkan sampai saat ini. Ada yang udah, ada yang belum mungkin karena kan itu kan tugasnya ini nih TFL nih kalau sampai ke ranah itu pendamping. Ada press list harga nggak? Maksudnya? Press list harga. Ada dong. Ada. Untuk Batam berapa? Bata merah. Kalau bata merah itu bata yang kecil itu. Bata yang bolong itu. Kalau bata bolong itu 800.000.
Terus lainnya berupa apa lagi? Ya ada besi, ada semen. Semen berapa? Semen 55. 55. Terus besi ukuran berapa aja itu? Besi itu besi 10 dengan besi 8. Besi 10 tes ya? Bentar, Om. Saya ada nasihin kamar mandi. Bentar ya. Para desa itu hanya sebagai pemantau. Pemantau. Jadi tapi dia tahu ada ini tahu. Tahu. Kami kan koordinasi. Ada penyampaian ya sebenarnya. Ya kami kan koordinasi dulu. Masa ya kita masuk ke desa orang, tahu-tahu ke warga ya Pak. Nah, ya. Kan tadi kan kamu tanyakan kepala desa. Yang mana sama sekali tidak tahu mengenai hal ini. Itu berarti tidak benar ya. Bahkan saya tanyakan pernah nggak sih dari pihak provinsi itu datang sih 2 kali ngasih tahu doang udah. Namanya siapa? Nggak tahu katanya. Kalau kami garis koordinasinya, kalau saya kan namanya koordinator, ya jelas memang ke desa kita ya bahasa Jawanya belum lah. Kita bertamu kan ke desa orang, terus kita ya sekedar penyampaian, perkenalan lah kalau bahasa kami seperti itu. Setelah itu baru yang di bawah itu yang pendamping itu. Ada berapa orang pendamping satu kecamatan? Satu. Jadi Bu, siapa Firsa tadi ya? Oh, Firsa. Cowok. Oh, Firsa cowok. Itu tinggalnya di Medan Lampung. Di Medan Lampung juga. Di mana? Di Sukarame? Di apa sih namanya? Kemiling kalau ada. Cuman persisnya saya nggak tahu. Oh, tetangga saya berarti. Oh gitu. Ya. Dan permasalahan rapnya pun jelas ya? Jelas dong. Jelas. Yang penting kami tidak melebihi harga satuan kabupaten. Karena kami Harga punya satuan kabupaten. Jadi ada pakunya di situ. Iya dong. Kami nggak berani. Bukan standarnya bukan dari harga pasaran yang ada. Kami tidak melebihi harga satuan kabupaten gitu. Itu intinya. Nah, ini kan kami kemarin coba cek apa-apa yang diterima oleh warga tersebut. Setelah kami kalkulasi dengan harga up nih, dengan harga up umpamanya harga semen 50.000 kami buat 60.000. Itu ketemu angka di angka 10 juta harga itu. Apa artinya pengiriman itu masih pertama atau bagaimana? Itu 7,5 juta ya kalau pertama. Tapi itu nilainya sekitar 10 juta begitu. Tapi kami ada markup sedikit. Jadi dari harga normal kami naikkan antara 10.000. Ini besi umpamanya. Besi 10 yang KS itu kan 38.000. 38.000 yang KS. Yang KS. Iya Bu, yang KS 38.000. Kalau yang SMA ini itu harganya 58.000 sekian kan? Masa sih? Ya. Itu enggak lah, lebih loh itu. Berapa? Karena kan pakainya yang diameter itu 9, nah, kami lihat besi yang ada di lapangan. Mohon maaf. Kami lihat besi yang ada di lapangan itu KS gitu loh. Jenisnya besi KS gitu loh. Yang di pasaran dan yang besi 8 itu 38.000. Kalau yang 10 58.000. Yang ada yang diterima warga. Artinya kami kan berpatokan dari apa yang diterima warga. Ya. Jadi harga itu memang itu sesuai itu gitu loh. Maka harga itu kami hitung itu antara 10.000-an gitu loh. Nah supplier kita itu siapa? Yang sifatnya umum. Nanti ke depan setelah ini naik, baru oleh itu saya teliti lebih jauh siapa sih yang bermain kan gitu. Apa dari pihak desa atau dari pendamping atau dari mana? Jadi dari awal pengajuan sudah ada nilainya, walaupun kecil sebenarnya. Tapi itu tidak dibenarkan secara aturan saya rasa, karena tidak ada yang namanya bantuan pemerintah, program bantuan itu harus dengan kita stimulan maksudnya kan tanah dan rumah untuk anunya, untuk pancingannya kan gitu. Karena bukan berupa materialnya, uang, iya. Uang ya berupa uang, tapi bukan mereka sendiri.